Apakah sudah bergabung semua? Nah, sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung, silakan mengisi presensi terlebih dahulu ya. Link akan saya kirimkan melalui chat Zoom ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Apakah ada yang izin hari ini? Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Baik, Ranu silakan memimpin berdoa. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, Ibu akan menayangkan videonya ya, sebentar. Setelah kita bernyanyi, Ibu mau bertanya nih. Siapa di sini yang sering membantu membersihkan rumah? Iya, Rara sering membantu membersihkan apa? Wah, pintar. Iya, kalau sudah selesai belajar atau mengerjakan PR, bukunya harus dirapikan sendiri ya, agar rumahnya tetap bersih dan rapi. Jika rumah kita bersih itu kita jadi senang apa sedih? Iya, harus senang ya. Karena apa? Karena membuat kita nyaman untuk tinggal di sana. Kita jadi senang. Kita jadi gembira ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan dari belajar itu. Nah, tujuan belajar kita hari ini yaitu dapat mengetahui kalimat saran, dapat menyebutkan kalimat saran, dapat memberi penyelesaian dalam masalah atau memberi saran. Yang kedua, menyusun 2 bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Dan yang ketiga, kita akan belajar menggambar motif hiasan seperti pada contoh di buku. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, anak-anak, Ibu punya video tentang rumah yang indah. Apakah ada yang ingin menontonnya? Alhamdulillah, banyak sekali yang ingin menonton. Sebentar, Ibu akan menayangkannya. Halo anak-anak, Ibu punya cerita nih. Jangan lupa disimak ya. Kali ini Ibu akan bercerita tentang rumah yang indah. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga rumahnya agar tetap indah dan rapi. Di dalam rumah Kaira banyak sekali tumbuhan yang indah. Tumbuhan itu membuat udara menjadi sejuk dan segar. Rumah yang indah dan rapi tentunya membuat orang menjadi nyaman tinggal di sana. Akan tetapi, banyak rumah yang belum rapi dan indah. Sebaiknya
Orang yang ada dalam rumah harus bekerja sama agar rumahnya selalu bersih dan rapi. Tumbuh-tumbuhan juga harus dirawat bersama, sehingga setiap ruangan menjadi bersih dan rapi. Setelah Bu Guru selesai cerita, tugas kalian yaitu tentukan kalimat ungkapan atau saran dari cerita tersebut ya. Nah, anak-anak, setelah melihat videonya tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan isi videonya? Iya, benar Ica, terima kasih. Jadi, isi videonya yaitu tentang rumah yang indah. Tentang kita harus membersihkan rumah setiap hari agar rumahnya tetap indah dan rapi. Nah, bagaimana jika rumah kita berantakan? Iya, kita jadi tidak nyaman untuk tinggal di sana. Nah, kemarin ibu telah mengirimkan LKPD di WA grup ya. Coba kalian lihat dan cermati, apakah tadi ada kalimat saran di dalamnya? Nah, jika ada, siapa yang ingin menyebutkan? Baik, terima kasih Rani atas jawabannya. Iya, jadi benar ya anak-anak, di dalam video tersebut terdapat kalimat saran yaitu sebaiknya semua orang yang ada dalam rumah harus bekerja sama agar rumahnya tetap bersih dan rapi. Selain itu, tumbuhan juga harus dirawat bersama dan setiap ruangan menjadi bersih dan rapi. Nah, jika orang yang ada di dalam rumah tidak bekerja sama untuk membersihkannya, maka bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Ada yang tahu penyakitnya apa? Iya, seperti demam berdarah ya anak-anak. Nah, setelah tadi melihat isi videonya, di dalam LKPD tersebut anak-anak diminta untuk memberi saran dari masalah yang telah berikan. Nah, LKPD itu dikerjakan secara individu ya. Baik anak-anak, waktu untuk menyelesaikan LKPD-nya sudah habis ya. Apakah ada yang ingin membacakan hasil kerjanya di sini? Terima kasih Ica. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Ica? Nah, anak-anak, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berupa usulan atau harapan yang disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk dijadikan pertimbangan. Nah, cara mengungkapkan kalimat saran sendiri juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Saran yang diberikan juga harus logis, singkat, dan padat ya. Selain itu, ciri-ciri kalimat saran biasanya terdapat kata penanda seperti sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan masih banyak lagi. Sampai di sini ada yang masih kurang paham tentang kalimat saran? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkannya ya. Baik anak-anak, setelah kemarin kita menentukan dua bilangan yang jumlah dan selisihnya diketahui, sekarang kita akan belajar untuk menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Nah, bagaimana cara mengerjakannya?
Caranya yaitu menggunakan operasi hitung lawannya. Lawan dari penjumlahan apa ya anak-anak? Iya benar, pengurangan. Kalau lawan dari perkalian apa? Ada yang tahu? Iya, benar, pembagian. Jadi cara mudah dalam mengerjakannya yaitu dengan menggunakan operasi hitung lawannya, yaitu dengan menggunakan operasi hitung pembagian ya. Nah, kemudian cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui yaitu yang pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Cara yang kedua yaitu bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Nah, di sini Ibu mempunyai ilustrasi. Ibu Udin mempunyai 400 buah apel. Jika banyak tetangga 10 orang, maka cara menghitungnya bagaimana? Iya, 400 dibagi 10 berapa anak-anak? Benar, 40. Maka banyak buah yang diterima tetangga sebanyak 40 buah. Dan seterusnya begitu. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberi LKPD terkait perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya sudah diketahui. Nah, di dalam LKPD tersebut, anak-anak diminta untuk menyusun perkalian yang hasil kalinya ditentukan sendiri. LKPD ini dikerjakan secara individu ya, dikumpulkan terakhir nanti jam 6 sore. Nah, dari sini apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang kurang jelas? Baik anak-anak, di dalam ilustrasi tadi telah dituliskan bahwa Ibu Udin mempunyai 400 apel. Jika akan membagikan kepada tetangga, maka memerlukan kantong untuk membawa buah apel tadi agar tidak berantakan. Nah, Ibu Udin membeli kantong di pasar. Nah, kebetulan kantong kertasnya ini memiliki motif yang sangat indah. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar kantong yang akan dibawa Ibu Udin. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada kantong kertasnya dan sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong kertas. Ada yang tahu? Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang coba membuat gambar motif seperti pada gambar ya. Tapi sebelum menggambar, Ibu akan menjelaskan tentang karya dekoratif. Sebentar, Ibu akan menayangkan PPT-nya ya. Apa ada yang tahu gambar dekoratif itu? Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, sedangkan gambar dekoratif merupakan gambar dengan corak dekor atau hiasan berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Nah, fungsi gambar dekoratif sendiri yaitu berfungsi sebagai sebuah seni karya dan sebagai hiasan pada gambar utama. Contohnya ada di sampingnya. Unsur-unsur karya seni ada 6. Apa saja? Ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, dan warna. Nah, titik, garis, dan bidang ini merupakan unsur utama dari karya seni dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan berbagai macam corak, bentuk, atau dekor. Gambar dekoratif ini memiliki dua bentuk, yaitu gambar geometris dan bentuk stilasi. Gambar geometris merupakan gambar dekoratif yang terdiri dari bentuk-bentuk bangun datar, seperti segitiga, segi empat, lingkaran, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bentuk stilasi, yaitu gambar dekoratif yang bercorak hewan, tumbuhan, atau manusia. Nah, di sini ada contoh gambar dekoratif bentuk geometris.
Bentuk dasarnya begini. Nah, jika di dekoratif, maka menjadi bentuk seperti ini. Adapun contoh gambar dekoratif bentuk stilasi. Nah, sekarang cobalah kalian bebas mau menggambar apa saja asalkan sesuai dengan tema, yaitu karya dekoratif. Ibu mempunyai cara untuk membuat karya dekoratif. Kalian pertama-tama harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu tentukan terlebih dahulu desain yang ingin dibuat. Nah, setelah itu, anak-anak mulai mengkreasikan kembali bentuk yang akan digunakan dalam karya dekoratif. Anak-anak dapat mengumpulkan hasilnya ke LKPD yang nanti akan saya kirimkan linknya untuk pengumpulan hasil karyanya. Dan jika ingin menonton ulang videonya, sudah saya siapkan ya. Jika tidak bisa dikirim melalui link yang saya berikan, boleh mengirimkan melalui WhatsApp group dengan format yang telah dituliskan di LKPD ya anak-anak. Nah, dari sini apa ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Iya, kita sudah mempelajari kalimat saran, perkalian dua bilangan caca yang hasilnya sudah diketahui, dan menggambar karya dekoratif. Apakah ada kesusahan dalam memahami materi hari ini? Boleh ditanyakan langsung, Nak. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba untuk mengerjakan kuis evaluasi ya, untuk mengetahui seberapa paham kalian pada pembelajaran hari ini. Link evaluasi dan bahan ajar akan Ibu kirim melalui WhatsApp group ya setelah acara Zoom ini. Baik anak-anak, besok kita akan mempelajari bagaimana cara menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Memahami perlunya memilih makanan yang bergizi dan jajanan sehat, dan masih belajar kalimat saran ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan bernyanyi lagu daerah. Lagu daerah ini judulnya Ampar-Ampar Pisang. Sebentar, Ibu akan menayangkannya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Pak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang. Nang mana batis kutung, dikit-dikit dawang.
anak-anak, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita telah pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kedepannya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.